Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sistem yang kami bangun yaitu Face ID, Age and Gender Detection System. Saya sendiri Syarifah Syarfina dengan NIM 2024325052 dan rekan saya. Saya Naila Morita Cakra dengan NIM 2024 32051. Saya Sakila Fajar Athar dengan NIM 2024 32031. Saya Dovinka Resya dengan NIM 2024 32068. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain interface, yaitu form input data. Sistem Face ID ini dirancang untuk menerima input data secara otomatis dan real-time tanpa interaksi pengguna seperti isi form atau unggah gambar. Sumber input utamanya berasal dari kamera webcam yang terhubung langsung ke perangkat komputer secara real-time. Akses kamera menggunakan library OpenCV, fungsinya itu sebagai penghubung antara kamera dengan sistem aplikasi. Kemudian kamera menghasilkan frame video kontinu. Setiap frame itu diproses untuk mendeteksi wajah pengguna, menentukan area wajah menjadi input model yang akan mengestimasi usia dan jenis kelamin. Proses akan berlangsung tanpa penyimpanan citra sehingga lebih efisien. Next. Seperti ini tampilannya. Next. Jadi antarmuka aplikasi ini dibangun menggunakan Kinter, yaitu library standar Python yang ringan dan mudah diimplementasikan. Komponen utamanya itu ada 4. Yang pertama yaitu window utama sebagai wadah seluruh elemen aplikasi dengan judul Face ID, Age, and Gender Detection. Kemudian yang kedua yaitu label tampilan video untuk menghasilkan hasil tangkapan kamera secara real-time. Yang ketiga yaitu tombol Start Detection untuk memulai proses deteksi. Dan yang terakhir yaitu tombol exit untuk menghentikan proses kamera dan menutup aplikasi. Kemudian saat aplikasi berjalan, tampilan video dilengkapi dengan bounding box serta teks prediksi usia dan jenis kelamin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk pada jumlah dataset yang digunakan. Dataset ini terdiri dari citra wajah berlabel yang digunakan untuk menyesuaikan bobot atau weights pada setiap layer jaringan saraf. Hasil dari proses training adalah model terlatih yang kemudian disimpan dalam bentuk file model. Nah, adapun filenya yaitu yang pertama EdgeNet Cafe Model, yaitu untuk hasil training model estimasi usia, kemudian ada file gender net Cafe Model, yaitu untuk hasil training model klasifikasi gender, kemudian ada file proto.txt sebagai arsitektur CNN atau CafeNet, kemudian ada file Cafe Model sebagai bobot hasil training dataset. Next. Masuk pada pre-processing yang dilakukan secara real time untuk memastikan kualitas input optimal sebelum diproses oleh model deep learning. Nah, tahapan ini krusial untuk meningkatkan kecepatan komputasi sekaligus menjaga akurasi deteksi wajah, usia, dan juga jenis kelamin. Nah, adapun alur pemrosesan utamanya yaitu yang pertama, akuisisi dan konversi warna. Nah, frame diambil menggunakan OpenCV, kemudian dikonversi dari format BGR ke grayscale. Nah, hal ini dilakukan untuk mengurangi kompleksitas data karena algoritma Haar Cascade bekerja lebih efektif pada intensitas cahaya daripada warna. Nah, kemudian deteksi dan lokalisasi wajah. Yaitu sistem untuk mengidentifikasi area wajah, menentukan koordinat X, Y, serta dimensi lebar dan tinggi. Area wajah tersebut kemudian dipotong atau cropping untuk memisahkan objek dari latar belakang. Nah, yang kemudian lanjut pada normalisasi citra, yaitu hasil potongannya diubah menjadi 277 times 277 pixel yang dilakukan subtraction untuk menyesuaikan distribusi nilai pixel dengan data pelatihan model. Dan yang terakhir pada tahap pre-processing ini yaitu konversi format blob. Nah, tahap akhir adalah mengubah citra menjadi format blob atau 4D menggunakan fungsi blob form image sehingga datanya siap diproses oleh jaringan saraf tiruan. Lanjut.
Ini adalah contoh implementasi pre-processing untuk sistem deteksi wajah menggunakan pustaka OpenCV di Python. Next. Nah, masuk pada pengujian model dan juga pengujian sistem. Yang pertama yaitu model yang digunakan. Nah, sistem ini menggunakan kombinasi dua metode utama tanpa melatih ulang model, yaitu pre-train model. Nah, pertama, hard cascade classifier bekerja secara real time untuk mendeteksi keberadaan wajah. Kemudian, CNN digunakan untuk mengestimasi usia dan juga mengklasifikasi jenis kelamin. Nah, fokus utamanya pada tahap ini adalah integrasi model agar mampu menampilkan prediksi langsung pada antarmuka aplikasi melalui kamera. Lanjut pada pengujian model. Nah, mengingat model yang digunakan adalah pre-train, pengujiannya tidak dilakukan melalui metrik kuantitatif statistik seperti RMSE atau F1 score secara langsung. Sebagai gantinya, pengujian ini dilakukan secara observasional dan dengan membandingkan prediksi sistem terhadap kondisi nyata pengguna. Hasilnya menunjukkan akurasi gender yang sangat baik pada cahaya yang memadai, sementara prediksi usia disajikan dalam rentang kategori yang wajar. Lanjut pada pengujian sistem atau black box testing. Pengujian akhir menggunakan metode black box untuk memastikan bahwa seluruh fiturnya berjalan sesuai kebutuhan pengguna tanpa kegagalan sistem. Aspek yang diuji meliputi akses webcam, deteksi wajah, hingga fungsi tombol kontrol, yaitu tombol start dan juga exit. Sistemnya terbukti stabil, namun akurasi cenderung menurun jika kondisi pencahayaannya minim atau sudut wajah atau posisi kameranya terlalu miring. Next. Oke, sekarang masuk ke penjelasan masing-masing gambar. Yang pertama tuh ada import library, di mana di codingan yang ini tuh menunjukkan proses mengimpor OpenCV untuk pengolahan citra dan webcam. Kiter untuk tampilan aplikasi, Fill untuk konversi gambar, serta NumPy untuk perhitungan data. Nah, setelah itu ada inisialisasi model deteksi wajah, seperti codingan yang ada ini, untuk pemanggilan model hardcast untuk mendeteksi wajah menggunakan file hardcast frontal face default sebelum diproses oleh model usia dan gender. Lalu ada inisialisasi model deep learning usia dan gender, di mana di codingan ini itu pemuatan model deep learning KV untuk prediksi usia dan gender melalui file proto.txt dan KV model menggunakan OpenCV. Lalu ada selanjutnya yaitu penentuan label kelas usia dan gender. Di codingan di atas ini penggunaan daftar label rentang usia dan kategori gender karena model menghasilkan keluaran berbentuk kelas, namun bukan nilai yang pasti. Lalu ada normalisasi data menggunakan mean value, di mana di codingan ini tuh menunjukkan proses normalisasi citra wajah menggunakan nilai rata-rata warna agar hasil prediksi itu lebih stabil. Lalu selanjutnya ada inisialisasi perangkat kamera, yang dimana di codingan ini tuh dijelaskan penggunaan webcam sebagai sumber input utama sistem dengan video capture. Lalu ada implementasi fungsi deteksi, di mana fungsi detect ini tuh untuk mengambil frame webcam, mengubahnya ke grayscale, lalu mendeteksi wajah dengan hardcast, dan memproses wajah ke model usia dan gender. Lalu untuk menampilkan hasil prediksi dalam bentuk label dan bounding box pada video. Lalu ada konversi dan penampilan video pada GUI, di mana di codingan ini tuh frame diubah ke RGB, lalu ditampilkan di GUI Kiter, dan diperbarui otomatis agar video berjalan secara real time. Lalu ada pembuatan antarmuka grafis atau GUI, di mana di codingan ini tuh membuat jendela utama Kiter dengan judul, ukuran tertentu, serta area tampilan video hasil deteksi. Lalu ada
penambahan tombol kontrol, di mana di codingan ini aplikasi menyediakan tombol start detection untuk memulai proses dan exit untuk menutup program agar mudah digunakan. Lalu ada eksekusi program dan termisasi sistem. Di codingan ini, program dijalankan dengan root, main loop, lalu saat ditutup, kamera dilepas, dan semua jendela ditutup agar sistem berhenti dengan aman. Lalu di sini ada software yang digunakan baik untuk database maupun untuk tampilan atau interface atau aplikasi. Dalam pembuatan Face ID X Gender Detection System ini, beberapa perangkat lunak dan library yang digunakan untuk mendukung proses pengembangan dan pengujian sistem. Setiap software memiliki peran masing-masing dalam menjalankan fungsi aplikasi. Yang pertama ada Python, di mana itu digunakan sebagai bahasa pemrograman utama, karena memiliki sintaks yang sederhana, mudah dipahami, serta didukung oleh banyak library untuk pengolahan citra dan pembuatan antarmuka aplikasi. Lalu yang kedua ada OpenCV, di mana itu digunakan untuk menangani pengolahan citra dan computer vision seperti mengakses kamera atau webcam, mendeteksi wajah, memproses citra wajah, menjalankan model deep learning untuk prediksi usia dan jenis kelamin. Lalu yang ketiga ada Kitter, di mana itu digunakan untuk membuat tampilan aplikasi, menampilkan video kamera, serta menyediakan tombol start, detection, dan exit. Lalu yang keempat ada Pill atau Pillow, yang berfungsi sebagai mengonversi format hasil gambar pemrosesan OpenCV agar dapat ditampilkan dengan baik pada antarmuka Kitter. Lalu yang kelima ada Cafe Model, atau bisa disebut Cafe Model, dan proto.txt, di mana file proto.txt digunakan untuk mendefinisikan arsitektur jaringan saraf atau CNN, sedangkan file cafe model berisi bobot hasil pelatihan model. Lalu yang terakhir ada webcam, yang dimana berfungsi sebagai perangkat input yang menangkap citra wajah pengguna secara langsung untuk diproses oleh sistem. Selanjutnya ada tahapan pembuatan sistem. Tahapan pembuatan sistem Face ID Age and Gender Detection System dilakukan secara bertahap agar sistem dapat berjalan optimal, stabil, dan sesuai dengan tujuan. Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada persiapan model deep learning. Tahap awal adalah menyiapkan model deep learning yang digunakan untuk prediksi usia dan jenis kelamin. Model yang digunakan berupa model pre-trained berbasis CNN yang disimpan dalam format proto.txt, yaitu struktur arsitektur jaringan, dan cafe model, yaitu bobot hasil pelatihan. Dengan menggunakan model pre-trained, sistem dapat langsung melakukan prediksi tanpa harus melatih ulang model. Yang kedua, inisialisasi kamera atau webcam. Kamera digunakan sebagai sumber input utama. Webcam diaktifkan menggunakan OpenCV untuk menangkap citra wajah secara real-time. Setiap frame video diproses sebagai data masukan bagi sistem. Yang ketiga, deteksi wajah. Sistem mendeteksi wajah menggunakan HAR Cascade Classifier. Metode ini bertugas untuk pertama, mendeteksi lokasi wajah, kedua, menentukan koordinat bounding box wajah, yang ketiga, memisahkan area wajah dari latar belakang. Tahap ini penting agar proses prediksi hanya difokuskan pada bagian wajah saja. Yang keempat ada pre-processing data. Area wajah yang terdeteksi diproses lebih lanjut melalui tahap pre-processing, meliputi konversi citra ke grayscale. Terus yang kedua, cropping area wajah, lalu resize ke ukuran 227 x 227 pixel, lalu normalisasi nilai pixel, dan yang terakhir konversi ke format blob. Tahap ini bertujuan agar data sesuai dengan format input model CNN sehingga hasil prediksi menjadi lebih akurat. Yang kelima, prediksi usia dan gender. Citra wajah yang telah diproses dimasukkan ke dalam model CNN prediksi usia dan model CNN klasifikasi gender. Lalu, model menghasilkan output berupa rentang usia dan jenis kelamin. Dan yang terakhir, penampilan hasil pada antarmuka. Hasil deteksi ditampilkan langsung pada layar dalam bentuk bounding box pada wajah, lalu teks prediksi usia dan gender. Dengan demikian, pengguna dapat melihat hasil secara real-time melalui GUI.
Selanjutnya, hierarki menu aplikasi. Struktur menu aplikasi dibuat sesederhana dan intuitif, sehingga mudah digunakan oleh pengguna tanpa memerlukan keahlian teknis. Adapun hierarki menunya, yang pertama ada main window. Ini merupakan tampilan utama aplikasi yang menampilkan seluruh fitur sistem. Lalu ada video display, menampilkan hasil tangkapan kamera secara real time, lengkap dengan bounding box wajah, label usia, dan gender. Lalu button start detection yang berfungsi untuk memulai proses deteksi wajah, prediksi usia, dan prediksi jenis kelamin. Dan yang terakhir button exit yang digunakan untuk menghentikan kamera dan menutup aplikasi. Dan yang terakhir penjelasan MediaPipe. MediaPipe adalah framework open source dari Google yang digunakan untuk membangun aplikasi computer vision dan machine learning real time seperti face detection, face mask, hand tracking, pose detection, dan object tracking. Cara kerja MediaPipe face detection. MediaPipe menggunakan model deep learning berbasis CNN yang telah dioptimalkan untuk kecepatan tinggi, akurasi tinggi, dan stabil di berbagai kondisi pencahayaan dan sudut wajah. Model ini mampu mendeteksi wajah dari berbagai sudut dengan ekspresi berbeda dan dalam kondisi cahaya yang minim. Baik, kesimpulannya yaitu Face ID ini berhasil dikembangkan dan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ini mampu mendeteksi wajah secara real-time melalui webcam, kemudian menghasilkan prediksi berupa jenis kelamin dan estimasi rentang usia secara langsung pada layar aplikasi. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem dapat berjalan dengan stabil dan responsif pada kondisi pencahayaan yang cukup serta posisi wajah yang menghadap ke kamera. Prediksi jenis kelamin yang dihasilkan umumnya itu sesuai dengan kondisi pengguna, sementara hasil estimasi usia ditampilkan dalam bentuk rentang usia, sehingga meskipun tidak selalu tepat secara absolut. Baik, selanjutnya akan ditampilkan hasil dari codingan yang telah kami buat. Boleh tolong di-stop dulu. Adalah codingan yang telah kami buat. Pada bagian kiri adalah dataset yang telah dilatih. Kemudian setelah di-run, maka akan menampilkan hasil seperti ini. Nah, output yang akan dihasilkan dari sistem yang kami bangun adalah seperti ini. Ketika kita mengklik Start Detection, maka sistem akan mulai mendeteksi umur dan jenis kelamin. Sistem akan berhasil mendeteksi umur dan gender. Ketika kita mengklik Exit, maka sistem akan keluar dari program. Baik, sekian dari kelompok 7. Mohon maaf atas segala kekurangan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.